Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver dan ini adalah GWM Haval Jolayan yang baru dirilis di Gias 2024 kali ini. Harga jualnya tidak sampai 450 juta dan artinya dia langsung bersaing dengan compact SUV seperti Honda HR-V dan juga Mitsubishi X-Force. Sementara ini adalah mobil yang dirakit di dalam negeri, tepat di Wana Herang, Jawa Barat. Dan buat Anda yang penasaran dengan mobil ini, saksikan video ini dulu sampai selesai. Nah, sebagai permulaan kita bahas dari depannya dulu. Dan kalau udah ngomongin Haval, dia itu segmennya kalau di GWM adalah sebuah SUV yang minimalis. Kita lihat depannya ini sebenarnya udah LED, keren ya. Tampilannya kayak mobil Eropa. Terus ini juga masih grillnya kayak yang H6 kemarin yang kita bahas. Tapi saya kurang cocok nih, di sini ada tulisan Haval yang gede banget. Kayak takut banget kalau ini nggak disebut mobil Haval ya, agak boxy gini ya. Terus di bagian bawahnya keren juga menurut saya, dan ini mobil sudah dilengkapi dengan sistem ADAS, jadi tentunya banyak banget sensornya di bagian depan, samping, serta bagian belakang. Oke, secara keseluruhan ini yang membedakan adalah kalau yang versi Indonesia ini masih belum update, karena ternyata di versi Australinya itu udah beda tampilan depannya. Dan sebenarnya nggak masalah sih, karena ini udah diproduksi di dalam negeri, yang artinya yang untuk pasar Indonesia tentu akan yang modelnya seperti ini terus. Oke, selanjutnya kita ke bagian samping. Nah, udah di bagian samping dan memang secara keseluruhan ini lebih kecil dari H6, kemudian juga desainnya juga terlihat simple banget. Kita lihat dulu dari bagian bawahnya nih ya. Velgnya desainnya kayak gini, dual tone. Sebenarnya ini desainnya menurut saya biasa banget. Kemudian ringnya 18, balutan bannya 225/55. Ini kayaknya kalaupun pakai ring 19 juga kayaknya masih nggak masalah ya. Kemudian dia nggak ada over fendernya gitu, jadi terlihat polos. Lalu di sini ada emblem HEV karena mobil ini merupakan mobil hybrid. Oke, lanjut di bagian sampingnya ini ada leaf chrome yang panjang banget. Dan seperti SUV pada umumnya, dia juga udah ada roof railnya kayak gini. Ini polos banget ya secara keseluruhan tampilan sampingnya. Nggak membuat dia tampil agresif ataupun sporty. Lantas kita langsung bahas aja ke bagian belakang. Lanjut, sekarang udah di belakang, dan kalau menurut saya tampilan belakangnya ini malah lebih agresif ketimbang yang H6. Dia malah kayak yang tank ya. Bagian belakang ini lampunya menurut saya menarik banget. Agak mirip juga dengan Mitsubishi X-Force. Kemudian dia ada tulisan Jolayan di sini, HEV, dan lagi-lagi tulisan Haval nih gede banget nih di sini nih. Ya, GWM juga ada tulisan emblemnya di sini. Lampu belakangnya menurut saya ini udah modern banget. Kemudian stop lampnya ini panjang. Dia juga ada spoilernya, lalu ada bolong-bolongnya nih. Dan ini sebenarnya membuat kaca belakangnya visibilitasnya jadi kecil ya, karena dia agak turun ke bawah gitu. Oke, ada defoggernya, lalu ada wiper belakang, dan kita lihat ada shark fin antenanya. Lanjut, kita lihat bagian bawah, ada guard seperti ini, lalu dia ada rem lagi di bawah sini, lampu rem. Dan ini ada 3 titik sensor. Oke, tidak lupa di sini juga ada kamera untuk kamera mundurnya. Yes, kita akan buka langsung ya. Nah, bukanya kayak gini, dan kalau dilihat memang mirip banget sih sama yang H6, tapi ini versinya lebih kecil. Ini juga ada covernya seperti ini. Nah, PR-nya adalah kalau Anda mau bawa barang banyak nih, ini tuh sempit banget nih kalau ini nggak dibuka dulu nih. Ini harus dibuka dulu seperti ini. Yes.
Dan ini nggak tahu kenapa sempit banget juga ya ngebukanya. Nah, akhirnya udah kebuka dan mobil ini tuh nggak dilengkapi dengan ban cadangan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tire kit dan ban cadangannya nggak ada karena dia meletakkan baterainya di bawah sini. Oke, agak susah nih angkatnya. Yes, nih baterainya ada di bawah sini. Nih dia, baterainya ada di bawah sini dan ukurannya cuma 1,6 kWh. Dah, kita tutup lagi ya, biar rapi. Nah, ini secara keseluruhan untuk bagasi belakangnya dan menurut saya kayaknya ini cuma muat dengan koper ukuran sedang sebanyak 2 buah aja. Lagi pula naikinnya juga kayaknya PR banget nih, repot. Karena ini sempit dan ini melengkung gini ya. Jadi agak effort nih kalau kopernya berat naikinnya. Apalagi dia juga belum dilengkapi dengan power backdoor. Jadi tentu PR banget kalau Anda bawa barang banyak lalu membuka bagasinya. Yes, tapi kalau misalnya mau bagasinya lebih besar, Anda tinggal ratain aja nih sebenarnya baris keduanya. Oke, lihat baris keduanya jadi lebih lega dan ini baru deh bisa untuk sekitar tambahan 3 koper lagi ataupun membawa 4 koper besar nih kayaknya bakalan cukup nih sampai baris kedua. Oke, bisa dilihat ya. Sekarang kita langsung bahas mesinnya aja. Sekarang ngomongin mesinnya, karena ini merupakan mobil hybrid, dia pakai mesin konvensionalnya itu adalah 1500 cc turbo, kemudian disandingkan dengan baterai dan menghasilkan 188 horsepower, sementara tenaganya besar 375 Nm. Wow, bahkan udah diklaim nih kalau 0 sampai 100 km per jam dia membutuhkan waktu 8,2 detik saja. Salah satu penantang di kelas compact SUV yang menurut saya menarik banget sih ini mobil. Oh iya, tadi lupa kalau tenaga mesinnya itu disalurkan ke gerak roda depan dengan transmisi DHT ataupun Dedicated Hybrid Transmission. Lanjut, sekarang saya udah masuk ke dalam kabin dan langsung ke baris kedua. Jadi ini posisi mengemudi saya yang tingginya 170 cm. Wah, lega banget sih ini legroomnya kayak gini. Dan headroomnya juga sebenarnya nggak masalah lah ya. Kalaupun lebih dari 180 kayaknya paling nggak terlalu mentok. Jadi masih oke lah. Kemudian ini duduk di sini rasanya nyaman sih ya. Dia tuh pakai bahan kulit. Kulitnya juga nggak terasa murahan. Paling-paling yang nggak menyenangkan kalau duduknya di tengah karena dia itu flat banget di tengah. Lagi pula pasti akan headroomnya lebih kecil lagi. Lalu kalau saya ingin lebih rileks di belakang, biasanya saya turunin nih armrestnya. Jadi tangan bisa kayak gini, lebih bersandar, lebih nyaman. Apalagi bisa diatur juga headrestnya kayak gini. Wah, ini udah posisi yang paling PW. Di sini ada cup holder sebanyak 2 buah. Bisa diletakin gini. Oke juga. Kemudian kalau kita lihat di bagian depan sini ada pocket ya, kanan dan kiri, jadi buat naruh dokumen ataupun naruh misalnya majalah ini juga nggak ada masalah. Lalu di sini ada ventilasi AC kanan dan kiri yang bisa diatur. Dan kalau kita lihat ini konektivitasnya udah USB dia, bukan Type C. Jadi kanan kiri kalau Anda ingin menge-charge gadget nggak usah berebutan karena udah ada 2 nih. Sip. Lanjut ke bagian sampingnya, door trimnya ini masih yang keras nih ya. Plastik-plastiknya agak cipi ya. Terus di bagian kanan ini sandarannya juga kecil gini. Jadi lebih nyaman nyenderin tangan yang kiri karena armrestnya tadi lebar. Kalau yang ini sempit nih. Terus di sini dia warnanya nggak banyak nih ya kombinasinya. Jadi cuman ada krom-kroman kayak gini. Lalu di sini ada satu lagi kayaknya untuk cup holder dan sisanya udah nggak muat apa-apa lagi nih. Tapi di sini ada speaker nih di sini. Jadi kayaknya walaupun duduk di belakang akan mendapatkan
kenyamanan karena suara musiknya pasti di belakang juga tetap jelas. Oke, kalau suka baca juga di sini ada lampu ya, mantap. Dan tentunya udah dilengkapi dengan airbag dan juga safety belt sebanyak 3 titik untuk ketiga penumpang. Jadi di belakang itu aja, dan menurut saya ini menarik banget ya karena dia udah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Nggak terlalu lebar sampai belakang banget, mengingat mobil ini juga tidak terlalu panjang, tapi ini menurut saya udah cukup banget. Nah, nggak sabar, sekarang kita langsung bahas di bagian depan aja. Dan sekarang ada di kabin bagian depan, kayaknya ini masih mirip banget sama Haval H6 yang baru aja kami review. Jadi secara setirnya nih, lingkar kemudinya ini mirip banget, tapi dia nggak flat gitu ya. Di bawahnya tuh kalau H6 flat, tapi warnanya dia tuh hitam. Kalau yang H6 itu dia ada rose goldnya, tapi pencetannya tuh sama nih persis. Jadi di sebelah sini tuh untuk audio, di sini tuh untuk set MID, ngatur mode juga, ini lengkap kayak gini. Tapi ini overall dipegang tuh nyaman banget sih ini setirnya. Lalu soal pengaturan, ini sayangnya cuman ada tilt aja nih. Waduh, nggak ada teleskopiknya, jadi kayaknya kurang mantep nih. Kalau yang di H6 tuh udah lengkap. Nah, untungnya ini untuk pengaturan bangkunya dia udah elektrik, yang bagian kanan aja, dan dia bisa reclining juga. Cuma sayangnya karena ini nggak bisa teleskopik, kayaknya kalau Anda orangnya tinggi banget gitu ya, duduk sini pasti posisinya nih kurang bisa diatur, lebih ergonomis lagi nih. Oke, lanjut aja kali ya, kita sekarang bahas kabinnya. Nah, ketimbang yang kakaknya nih yang H6 ini kayaknya memang kualitasnya agak lebih murahan ya. Bahannya kayak gini, dan yang lembutnya cuma yang di bawah sini, tapi ini kayak bahan tekstil gitu ya, lihat deh, masih bisa ditekan dan digeser-geser kayak gini. Yang saya suka tuh kayak gini nih tampilannya nih, glossy gini, terus ada chrome-chromannya, masih jadi membuatnya ada premiumnya dikit lah. Kemudian head unitnya ini menurut saya ini kecil nih, tapi udah touchscreen dan lumayan lah, intuitif juga, lengkap juga, dan udah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto juga, ada sistem navigasi, lalu bisa ngatur juga nih yang namanya drive setting, kemudian comfort settingnya udah bisa diatur, lampunya bahkan juga udah bisa diatur dari head unit ini. Kemudian AC-nya bisa diatur menggunakan tombol ini, jadi enak nih ya. Selain bisa mengatur lewat head unit ini juga ada pencetannya yang menurut saya mantap banget, karena kalau lagi nyetir tuh enakan mencet-mencet kayak gini. Nah, selanjutnya ini ada ventilasinya di sini, lalu di bagian bawahnya ini ada kompartemen untuk meletakkan gadget, tapi sayangnya nggak ada logo wireless charging nih, nggak kayak H6. Jadi saya nggak bisa jamin ini bisa untuk meletakkan gadget Anda untuk wireless charging, karena di sini nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa langsung coba. Oke, lanjut aja. Di sini bisa buat juga ngeletakin dompet atau gadget. Di sini mungkin koin dan untuk kartu. Dan ini sama kayak H6, jadi dia pakai knop pemutar. Untuk mundur tinggal putar aja ke kiri, netralnya juga untuk diputar ke tengah, dan drive-nya bisa diputar ke kanan. Lalu kalau untuk parkir, tekan aja bagian tengah sini. Oke, ini ada electric parking brake, lalu juga auto hold-nya ada di sini. Lanjut, nih kita buka, ada cup holder 2 buah. Sayangnya yang ini nih kayaknya kecil banget nih, nggak bisa semua tumbler ataupun minuman kaleng muat nih di bagian yang kiri, yang kanan agak lebih besar nih. Kemudian kalau yang ini kompartemen juga tertutup. Nah, ini membedakan lagi nih dengan yang H6, dia ini nggak bisa ditarik untuk jadi armrest. Tuh, jauh banget kan. Kalau yang H6 tuh masih bisa dimajuin sedikit, jadi akan lebih nyaman. Nah, itu aja. Di sini ada start stop engine buttonnya nih. Oh iya, sebelum ketinggalan, di sini juga sama kayak yang Haval H6, jadi ada kompartemen sedikit. Di sini juga ada soket 12 volt. Lalu di sebelah kanannya ada port USB lagi. Yang atas kayaknya langsung connect dengan head unit. Kemudian yang bawah ini untuk ngecharge aja. Lengkap nih.
Dan oh iya, satu lagi, ruang penyimpanan tertutupnya ada di bagian depan sini. Nggak ada konektivitas dan ini juga kecil banget di sini. Kita langsung lihat ke atas sekarang. Ini dia untuk sunroofnya, panoramic sunroofnya. Kemudian sunroofnya kita bisa tekan dari sini. Ini ada lampunya juga, untungnya udah putih. Lalu ini untuk meletakkan kacamata. Oke lah ya untuk di kelasnya. Nah, sekarang kita mau bahas soal door trim dan juga kelengkapan di bagian kanan sini. Yes, di sini ada speaker. Lalu untuk central locknya ada di sini. Di bagian bawahnya ini ada pengaturan untuk spion untuk ditutup, dan ini udah lengkap juga nih pengaturannya. Lalu kita lihat di bagian kanan sini ada auto leveling lampunya, ada traction controlnya. Lalu di sini juga ada untuk fitur hill descent control. Oke, jadi itu aja yang bisa kita lihat. Dan kalau menurut saya kualitas door trimnya ini sama nih kayak yang belakang. Jadi yang atasnya ini keras, yang bagian sampingnya ini sama kayak ini nih, warnanya bagus. Terus ini juga kecil banget, dan di sini ada speakernya yang di bawah sini nih. Oke, itu aja yang bisa kita bahas dari dalam. Dan kalau sudah bisa kita pinjam mobil ini lebih lama, kita bakal bahas soal impresinya, karena yang paling penasaran justru sebenarnya di performa mesin. Oke, jadi kesimpulannya Jolion ini merupakan SUV hybrid yang sangat menarik karena dengan harga yang nggak nyampe 450 juta dia punya kabin yang lega, kemudian dia unggul dari performa mesinnya. Kayaknya kalau Anda ingin mencoba mobil ini, test drive dulu aja, karena ketimbang para kompetitornya dia menawarkan torsi yang besar, kemudian pengendalian yang oke punya. Jadi tunggu apa lagi? Coba aja dulu sebelum Anda membeli mobil ini. Yes, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap GWM Haval Jolion. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.